Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan jika suatu hari kota Mekah, kota suci yang menjadi pusat ibadah miliaran umat Islam berubah. Wajahnya menjadi kota futuristik dengan gudang-gudang pencakar langit yang lebih tinggi dari menara Abraj Al-Bait. Jalanan yang dipenuhi mobil listrik tanpa sopir dan cahaya neon yang tak pernah padam. Inilah ambisi yang kini sedang digulirkan oleh putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman atau MBS, melalui proyek besar Vision 2030. Namun, muncul pertanyaan yang begitu besar di hati kita semua, apakah Ka'bah di masa depan akan tetap menjadi pusat ibadah? Atau justru kehilangan ruh keislamannya dan tergantikan oleh gemerlap pariwisata dan hiburan duniawi? Pertanyaan ini bukan hanya sekadar wacana, tetapi menjadi kegelisahan mendalam bagi umat Islam yang ingin menjaga kesucian dua tanah haram. Ingatlah, Mekah bukan kota biasa. Ia adalah tempat kelahiran Rasulullah SAW, tempat turunnya wahyu, dan kiblat seluruh muslim. Jika ruh keislaman di kota ini tergeser oleh ambisi politik dan ekonomi, maka dunia Islam akan menghadapi ujian yang sangat berat. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Semoga pembahasan ini bukan hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi renungan yang menguatkan iman kita, menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah, dan mengingatkan bahwa menjaga kesucian Mekah adalah menjaga ruh Islam itu sendiri. Mohammed bin Salman dikenal sebagai sosok pemimpin muda dengan ambisi besar. Melalui Vision 2030, ia ingin mengubah wajah Arab Saudi tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara budaya dan sosial. Dalam pandangannya, Mekah harus tampil bukan hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai kota modern kelas dunia yang bisa menyaingi Paris, London, bahkan New York. Pembangunan masif hotel-hotel mewah, pusat perbelanjaan raksasa, hingga proyek hiburan besar di sekitar Masjidil Haram menunjukkan arah kebijakan ini. MBS ingin menunjukkan bahwa Arab Saudi bisa menjadi magnet dunia, bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk pariwisata. Namun, langkah ini menimbulkan dilema besar. Di satu sisi, pembangunan ini dianggap mampu memfasilitasi jutaan jamaah yang datang setiap tahun. Di sisi lain, banyak yang khawatir bahwa gemerlap modernitas ini akan mengikis kesederhanaan dan kekhusyukan ibadah. Ambisi besar ini kemudian memunculkan pertanyaan serius. Apakah pembangunan tersebut semata-mata untuk kemudahan jamaah atau justru untuk memoles citra politik MBS di mata dunia internasional? Sejak awal Islam, Mekah selalu menjadi pusat spiritual. Rasulullah SAW lahir di kota ini, Ka'bah dijadikan kiblat, dan jutaan muslim sepanjang sejarah telah menapakkan kaki mereka di tanah suci dengan penuh kerendahan hati. Ruh Mekah selalu terjaga bukan karena bangunan megahnya, melainkan karena doa, dizikir, dan tangisan hamba-hamba Allah yang datang ke sana. Ketika Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, bahkan Ottoman berkuasa, mereka menjaga kesakralan Mekah sebagai pusat ibadah. Tidak ada satupun penguasa yang berani mengubah Mekah menjadi kota hiburan, karena mereka tahu betul betapa besar kedudukan spiritual kota ini di hati umat. Namun kini, arah kebijakan tampak berbeda. Mega proyek pembangunan mengitari Masjidil Haram seakan mengubah wajah Mekah dari kota doa menjadi kota wisata, hotel berbintang, dan pusat belanja. Lebih dominan terlihat dibanding suasana ketenangan ibadah. Pertanyaannya, apakah sejarah suci Mekah akan tetap terjaga? Ataukah ia akan menjadi kota seperti lainnya, kehilangan identitasnya yang paling mulia? Ambisi MBS tidak lepas dari keinginannya menjadikan Arab Saudi sebagai pemimpin dunia Islam, sekaligus pemain penting dalam panggung global. Ia tahu, dunia barat mengagumi modernitas, teknologi, dan kekuatan ekonomi. Karena itu, ia berusaha menghadirkan wajah Arab Saudi yang lebih futuristik, terbuka, dan berani mengambil risiko. Namun, jalan yang ia tempuh sering dianggap kontroversial. Ia membuka ruang hiburan yang sebelumnya tabu, memperbolehkan konser besar, hingga melonggarkan aturan yang selama ini dijaga ketat. Semua ini, bagi sebagian orang, adalah tanda kemajuan. Tetapi bagi yang lain, ini dianggap sebagai bentuk pengikisan identitas Islam. Dalam pandangan MBS, Mekah harus menjadi ikon global. Ia ingin dunia melihat Mekah bukan hanya sebagai kota ibadah,
tetapi juga sebagai kota modern yang bisa memukau wisatawan. Ambisi ini jelas melibatkan citra politik sekaligus strategi ekonomi jangka panjang. Tetapi persoalannya, ketika citra politik lebih diutamakan daripada ruh spiritual, maka Ka'bah bisa terancam kehilangan kesakralannya di mata dunia. Inilah yang menimbulkan kegelisahan umat Islam hari ini. Kita sudah bisa melihat percampuran antara ibadah dan pariwisata di Mekah. Jamaah umrah dan haji bukan hanya datang untuk beribadah, tetapi juga sering diarahkan menuju hotel mewah, pusat belanja, bahkan tur wisata lokal. Ibadah yang seharusnya penuh kesederhanaan, perlahan bergeser menjadi gaya hidup konsumtif. Gedung-gedung, pencakar langit yang mengelilingi Ka'bah menghadirkan kontras mencolok. Di bawahnya, jutaan jamaah menangis dalam doa, sementara di atasnya, dunia hiburan, bisnis, dan gaya hidup modern terus berdenyut tanpa henti. Apakah ini perkembangan yang wajar? Ataukah tanda bahwa Mekah perlahan sedang bergeser dari ruh ibadah menjadi kota pariwisata dunia? Pertanyaan ini tak bisa diabaikan, karena menyangkut jantung spiritual umat Islam. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin suatu hari nanti Ka'bah hanya akan menjadi ikon pariwisata global, sementara kekhusyukan ibadah terpinggirkan oleh hiruk-pikuk dunia modern. Arab Saudi menghadapi tantangan besar dalam diversifikasi ekonominya. Ketergantungan pada minyak membuat negeri ini rapuh ketika harga minyak turun. Inilah sebabnya MBS mendorong pariwisata, hiburan, dan pembangunan kota futuristik. Nopin menjadikan Mekah sebagai bagian dari strategi ekonomi, jelas membawa konsekuensi besar bagi umat Islam dalam pandangan politik. MBS ingin memperlihatkan bahwa ia mampu membawa Arab Saudi ke era baru. Dengan proyek-proyek futuristik, ia ingin membuktikan bahwa negeri yang selama ini dikenal konservatif bisa menjadi pusat dunia modern. Nah, ini dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional yang selama ini menjadi pegangan umat. Tekanan politik juga datang dari Barat yang mendorong Saudi agar lebih terbuka dan moderat. MBS menanggapi dengan membuka sektor hiburan, membangun gudang-gudang futuristik, bahkan menjadikan Mekah sebagai etalase modernitas. Tapi apakah ini banner-banner pilihan rakyat? Ataukah sekadar kebijakan sepihak demi kepentingan citra MBS di mata dunia? Jika umat Islam merasa Mekah sudah terlalu komersial dan kehilangan ruhnya, maka legitimasi Arab Saudi sebagai penjaga dua tanah haram bisa terguncang. Ini bukan hanya soal pembangunan, tetapi soal legitimasi politik dan spiritual. Umat Islam di seluruh dunia memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan Mekah. Setiap Muslim bercita-cita menunaikan haji dan umrah, merasakan air mata kerinduan di depan Ka'bah. Jika kota ini berubah menjadi pusat hiburan dan pariwisata, maka umat akan merasa dikhianati. Reaksi keras sudah bisa kita bayangkan. Protes dari ulama, kritik dari masyarakat, bahkan boikot bisa muncul. Media sosial akan dipenuhi dengan seruan untuk menjaga kesucian Mekah dari tangan-tangan yang hanya memandangnya sebagai proyek ekonomi. Bahkan ada potensi perpecahan di dunia Islam. Negara-negara yang menolak kebijakan ini bisa berhadapan dengan Arab Saudi, sementara yang mendukung bisa dianggap mengkhianati ruh agama. Situasi ini bisa menjadi sumber konflik geopolitik baru di dunia Islam. Jika umat Islam kehilangan kepercayaan kepada penguasa Mekah, maka perpecahan spiritual dan politik akan semakin nyata. Maka dampaknya jauh melampaui sekadar pembangunan visi ini, menyentuh fondasi akidah dan kecintaan umat pada rumah Allah. Ka'bah adalah pusat tauhid. Setiap muslim menghadap ke arahnya dalam salat. Bayangkan jika kota ini dikelilingi gemerlap hiburan, konser, dan pesta modern. Bukankah itu ancaman besar bagi kesakralan? Ada pada kesederhanaannya, pada kesyahduan doanya, pada lantunan talbiyah yang menyentuh hati. Jika semua itu tenggelam oleh suara musik, hiruk-pikuk wisata, dan gedung-gedung raksasa, maka generasi mendatang mungkin hanya mengenal Ka'bah sebagai monumen bersejarah, bukan pusat ruhani. Inilah yang paling ditakutkan umat Islam. Hilangnya esensi ibadah, hilangnya kekhusyukan, hilangnya rasa tunduk di hadapan Allah. Mekah bisa menjadi seperti kota dunia lain. Indah dari luar, tetapi kosong dari makna. Jika ruh keislaman hilang, maka yang tersisa hanyalah bangunan. Dan bangunan tanpa iman dan doa hanyalah batu dan semen belaka.
dalam sejarah Islam. Selalu ada penguasa yang mencoba menjadikan tempat suci sebagai sarana politik. Namun, Allah selalu menjaga rumahnya. Ingatlah kisah Abraha dengan pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Allah menurunkan burung ababil untuk menjaga rumah suci itu. Sejarah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa Ka'bah bukan milik manusia, bukan milik penguasa, tetapi milik Allah. Barang siapa mencoba menodai kesuciannya akan berhadapan dengan murka Allah. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa kesombongan penguasa bisa membawa bencana jika penguasa lebih mengutamakan politik daripada agama. Kehancuran moral dan sosial akan menjadi akibat yang nyata. Karena itu, kita harus melihat rencana MBS ini bukan sekadar proyek duniawi, tetapi sebagai ujian besar. Apakah umat Islam akan bersuara atau diam melihat ruh Ka'bah terkikis sedikit demi sedikit? Jika kebijakan ini terus dijalankan, maka perlawanan simbolik dari umat pasti muncul. Ulama-ulama besar bisa mengeluarkan fatwa untuk mengingatkan. Rakyat bisa menyerukan doa-doa perlawanan. Bahkan aksi politik bisa berkembang menjadi tekanan internasional. Negara Muslim yang memiliki kedekatan emosional dengan Mekah, Mesir, Pakistan, Indonesia, Turki, bahkan negara-negara Afrika akan merasa terusik jika Mekah dijadikan pusat hiburan. Ini bisa mendorong pernyataan sikap yang keras di forum-forum internasional. Dalam skenario terburuk, konflik bisa muncul layaknya isu Palestina. Sebab, jika umat merasa tempat sucinya dihina, maka reaksi emosional yang lahir tidak bisa diprediksi. Perlawanan akan muncul dari hati, bukan sekadar dari politik. Karena itu, umat harus selalu waspada. Mekah harus dijaga dengan doa, dengan suara, dengan sikap, agar tidak jatuh ke dalam tangan yang hanya memandangnya dengan kacamata duniawi. Meskipun tantangan besar menanti, kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa Allah akan menjaga rumahnya. Ka'bah bukan sekadar bangunan, ia adalah simbol tauhid yang dijaga oleh Allah sejak ribuan tahun lalu. Tidak ada ambisi manusia yang bisa meruntuhkan kehendaknya. Harapan kita, para penguasa di Arab Saudi bisa menyadari bahwa tanggung jawab menjaga dua tanah. Haram bukan hanya urusan politik atau ekonomi, tetapi amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita juga berharap umat Islam di seluruh dunia tetap menjaga kecintaan mereka kepada Ka'bah, tidak tergoda oleh gemerlap dunia, dan tetap berpegang teguh pada kesederhanaan ibadah. Karena sesungguhnya yang membuat Ka'bah mulia bukan bangunannya, tetapi ibadah hamba-hamba Allah di sekitarnya. Maka, mari kita jadikan doa sebagai senjata terkuat, agar Ka'bah selalu terjaga, agar Mekah tetap menjadi pusat ibadah, bukan pusat hiburan. Doakan agar pemimpin Muslim di dunia ini diberikan hidayah untuk selalu mendahulukan agama di atas kepentingan politik dan ekonomi. Saudaraku yang dirahmati Allah, pembahasan ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga kesucian Mekah. Ambisi besar seorang penguasa bisa mengubah wajah kota, tetapi tidak boleh mengubah ruhnya. Sebab, Ka'bah adalah pusat iman, kiblat doa, dan jantung dunia Islam. Kita sebagai umat harus peka, harus bersuara, dan harus berdoa. Jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal Ka'bah sebagai objek wisata. Biarlah ia tetap menjadi rumah Allah yang suci, tempat hati kita tertuju, tempat air mata kita menetes dalam doa. Semoga Allah menjaga Mekah dari tanggen-tanggen yang hanya mementingkan dunia. Semoga para penguasa Muslim diberikan hidayah untuk selalu mendahulukan agama. Dan semoga kita semua diberi kesempatan untuk menapakkan kaki di tanah suci dengan hati yang penuh iman dan kecintaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.